Sini kita akan bahas tentang perbandingan trigonometri ya. Yang salah satunya di sini ada yang namanya perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku gitu ya. Sebelumnya kita akan lihat dulu di sana trigonometri itu apa ya. Jadi trigonometri itu merupakan sebuah cabang matematika gitu ya yang mempelajari hubungan yang meliputi panjang dan sudut segitiga gitu. Nah, jadi untuk istilah perbandingan trigonometri dapat diartikan sebagai perbandingan panjang sisi pada segitiga siku-siku ya. Sehingga pada bahasan ini kita akan lebih banyak membicarakan tentang segitiga siku-siku, terutama unsur-unsur unsur-unsur pada segitiga siku-siku gitu. Yang berkaitan dengan perbandingan trigonometri. Nah, sekarang kita akan gambarkan untuk segitiga siku-siku ya. Sini ada kurang lebih seperti ini. Ini sudutnya, siku-sikunya di sini namanya A besar, B besar, C besar. Ya. Nih untuk depan sudut A besar ini garisnya namanya A kecil, di depan sudut B besar ini garisnya namanya B kecil, di depan sudut C besar itu garis ini namanya adalah C kecil gitu ya. Untuk perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku, misalkan kita buat sudutnya di sini ya, alfa ya. Nah, kita lihat di sini untuk garis di depan sudut siku-siku kita tahu ya namanya adalah sisi miring, sisi miring atau hipotenusa ya, hipotenusa. Kemudian ini garis B namanya adalah sisi depan, sisi depan. Dan ini sisi C ya, ini namanya adalah sisi samping, sisi samping dari sudut alfa ini ya, sisi samping. Nah, untuk perbandingan trigonometri ya ternyata ada nama-namanya ya untuk segitiga siku-siku. Yang pertama ada yang namanya sin alfa ya, karena kita akan mencari alfa maka di sini sin alfa sama dengan ya. Untuk sin rumusnya adalah si demi ya. Si demi kita singkat dengan si demi. Apa itu si demi? Sin alfa sama dengan depan per miring. Kita tulis di sini depan per miring. Ya, depan per miring. Depan itu apa? Depan itu ini B, miring itu A. Berarti kita tulis di sini B per A gitu ya. Kemudian untuk cos alfa rumusnya adalah cosami ya. Nah, rumusnya berarti cos itu samping per miring. Berarti tulis di sini samping per miring ya. Sampingnya yang mana? Sampingnya itu C, miringnya A. Berarti di sini sama dengan C per A gitu ya. Tangen ditulisnya tan alfa sama dengan tan desa ya. Tan desa disingkatnya tan desa gitu ya. Untuk tan berarti depan, maksudnya depan per samping. Depannya apa? Depannya itu B, sampingnya C. Berarti B per C gitu ya. B per C. Itu sin alfa, cos alfa dengan tangen alfa. Kemudian untuk kebalikan sin di sini ya. Kebalikan sin namanya adalah kosekan atau disingkat dengan kosek gitu ya, kosek. Rumusnya karena sin alfa itu adalah depan per miring, maka untuk kebalikan sin atau kosekan rumusnya adalah miring per depan. Miring per depan. Miringnya A, depannya B. Berarti di sini A per B gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada yang namanya kebalikan dari cos. Ya, kita tulis di sini kebalikan
kebalikan dari cos ya. Untuk kebalikan dari cos namanya adalah sekan atau ditulis dengan sek gitu ya. Sama dengan cos itu adalah samping per miring, kita balikan menjadi miring per samping. Miringnya A, sampingnya C. Maka di sini kita tulis dulu ya. Di sini miring per samping ya. Samping. Miringnya A, sampingnya C ya, A per C. Kebalikan tangan kita tulis di sini. Kebalikan tangan itu bisa disebut juga dengan kotangan atau ditulis dengan kot gitu. Kot. Sama dengan kita lihat tangan itu kan depan per samping ya. Berarti untuk kotangan itu samping per depan, kebalikannya. Kita tulis samping per depan. Samping per depan. Samping itu adalah C, depan itu adalah B. Berarti di sini C per B. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang pertama. Sini diketahui sebuah segitiga siku-siku ya. Ini L kecil sama dengan 6, K kecil sama dengan 10, M kecilnya sama dengan 8. Tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri sudut KLM. Berarti nanti yang kita akan jawab sin sudut KLM itu apa, cos, tangan, dan seterusnya itu apa gitu ya. Nanti kita akan jawab. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita cari dulu sisi miring yang mana, sisi depan yang mana, dan sisi samping yang mana ya. Dari sebuah segitiga siku-siku ini. Nah, lihat ya, untuk sisi miring itu kan ternyata garisnya itu ada di depan sudut siku-siku ya. Berarti kan ini sudut siku-siku, di depannya adalah garis yaitu sisi miring ya. Tulis miring ya. Kemudian di depan sudut yang akan kita ketahui ini depannya garisnya namanya adalah sisi depan kan, depan. Kemudian di sini ya di pinggir sudut yang akan kita cari yaitu namanya sisi samping ya. Dan miringnya sudah ada, depannya sudah ada, sampingnya sudah ada. Sekarang kita masuk ke sini. Yang pertama sin sudut KLM ya. Untuk sin itu tadi rumusnya adalah si demi ya, depan per miring. Kita lihat di sini depannya 6, miringnya 10, maka 6 per 10 gitu. Kemudian yang kedua ada yang namanya cos gitu ya. Cos sudut KLM. Cos itu tadi rumusnya cosami ya, yaitu samping per miring. Sampingnya 8, miringnya 10. Berarti 8 per 10. Tuh. Kemudian selanjutnya ada tangan sudut KLM ya. Kalau tangan itu tadi rumusnya adalah tadesa ya, depan per samping. Depannya 6, sampingnya 8, berarti 6 per 8 begitu. Ini untuk sin, cos, dan tangan. Sekarang untuk kebalikannya ya, untuk kebalikan dari sin ya, kebalikan dari sin itu namanya adalah, bisa disebut juga dengan kosek ya. Dengan kosek kita lihat sin itu kan 6 per 10, maka kebalikannya untuk kosek maka 10 per 6, tinggal dibalik saja 10 per 6 tuh. Kemudian untuk kebalikan dari cos maka namanya adalah sekan ya, tadi kita bahas. Nah, di sini lihat cos itu kan 8 per 10, maka kebalikan dari cos atau sekannya itu adalah tinggal dibalik ya, 10 per 8 gitu. Terakhir, untuk kebalikan dari kotangan ya, untuk kebalikan dari tangan ya, namanya adalah kotangan. Lihat di sini tangan itu kan 6 per 8 ya. Jadi kebalikannya atau kotangannya yaitu tinggal dibalik saja 8 per 6 gitu. Ini jawaban yang nomor 1 tentang nilai ke-6 perbandingan dari sudut segitiga yang diketahui. Seperti ini. Kita masuk ke nomor 2. Sini diketahui sebuah segitiga siku-sikunya di Q gitu ya. Diketahui Q kecilnya 2/5, P kecilnya adalah 4. Soalnya tentukan nilai dari ke-6 perbandingan trigonometri sudut RPQ.
RPQ berarti ini ya, ini sudut yang akan kita cari. Jadi untuk sisi miring di sini ya, ini miringnya. Kenapa miringnya di sini? Karena dia berhadapan dengan sudut siku-siku kan ya. Kemudian depannya ini, di depan sudut yang akan diketahui ini depan, sisi depan, sisi samping, ya. Ini samping. Kita cari dulu ini R-nya ya. Dengan cara apa? Dengan cara Pitagoras. Kenapa Pitagoras? Karena kita akan mencari panjang sebuah sisi dalam segitiga siku-siku gitu ya. Maka rumusnya di sini untuk mencari R, berarti R pangkat 2 sama dengan ya sisi miring yaitu Q pangkat 2 dikurangi kan ya, dikurangi P ya, P sisi yang lain 2 gitu ya. Di sini R-nya ditanyakan, tetap tulis R pangkat 2 sama dengan Q-nya kita dapat 2 akar 5 kan ya, 2 akar 5 dikuadratkan dikurangi P-nya 4, berarti 4 pangkat 2 gitu. Kemudian di sini lihat 2 akar 5 pangkat 2 ya. 2 kali 2 adalah 4 ya, 4. 5 akar 5 kali akar 5 dapatnya 5. Kurangi 4 pangkat 2, 4 kali 4 yaitu 16. Sekarang 4 kali 5 adalah 20 dikurangi 16 ya. Maka 20 di sini kan R pangkat 2 ya, belum ditulis R pangkat 2. Nah, berarti R pangkat 2 20 dikurangi 16 yaitu 4 ya, 4. Kemudian R akar ya, karena pangkat 4 maka R sama dengan 2. Diketahui bahwa R-nya itu adalah 2. Kita tulis di sini ya, R adalah 2. Oke, selanjutnya kalau sudah dapat R-nya 2, untuk sin yang pertama ya, sin sudut RPQ. Sudut RPQ. Untuk sin RPQ ya, sin itu kan si demi berarti depan per miring. Depan itu kan 4, miringnya 2 akar 5 berarti 4 per 2 akar 5. Dan ternyata ini bentuknya tidak rasional. Kenapa? Karena penyebutnya itu ada akarnya ya. Sini ada akar 5-nya. Nah, bagaimana supaya akarnya itu hilang ya dalam penyebut ini? Maka dengan mengalikan akar sekawan dari ini. Kita tulis di sini ya. Dikalikan dengan 2 akar 5 dibagi 2 akar 5. Kita buktikan hilang nggak ya penyebutnya. Gitu ya. 4 kali 2 akar 5, 4 kali 2 adalah 8 ya, berarti 8 akar 5 per 2 akar 5 kali 2 akar 5, 2 kali 2 4 kan ya, 4 akar 5 kali akar 5 dapatnya 5 ya. Maka di sini tulis lagi 8 akar 5, 4 kali 5 adalah 20 per 20. Tuh. Kita boleh disederhanakan, boleh dibagi menjadi 4 ya, dibagi 4. 8 bagi 4 dapat 2 ya, 2 akar 5 per 20 dibagi 4 dapat 5. Nah, maka ini sudah sangat sederhana. Untuk sudut RPQ itu 2 akar 5 per 5 gitu. Itu untuk sin. Sekarang kita masuk ke cos. Cos sudut RPQ. Cos itu kan cos sami ya, samping per miring. Sampingnya adalah 2, miringnya adalah 2 akar 5 ya. Nah, ini juga belum rasional. Kita harus rasionalkan dulu dengan cara dikalikan dengan akar sekawannya. Jadi kali 2 akar 5 per 2 akar 5. 2 kali 2 akar 5, 2 kali 2 adalah 4 ya kan, 4 akar 5 gitu kan, per 2 akar 5 kali 2 akar 5, 2 kali 2 4 dikali 5 kali 5 adalah akar 5 kali akar 5 adalah 5 ya. Maka 4 akar 5 per 20. 4 akar 5 per 20 kan ya, 20. Kita sederhanakan dengan dibagi menjadi 4. 4 bagi 4 1 ya. Jadi tinggal akar 5 per 20 bagi 4 adalah 5. Atau bisa disebut juga dengan 1 per 5 akar 5 gitu. Sekarang kita masuk ke kosekan ya, kebalikan dari sin sudut RPQ. Kita lihat di sini sinusnya
asalnya kan 4 per 2 akar 5 ya. Kalau kosek berarti kan kita balik menjadi 2 akar 5 per 4 kan ya, sini. Ya, ini kan sudah sederhana. Nah, di sini kita boleh sederhanakan dengan dibagi menjadi 2 ya keseluruhannya. 2 bagi 2 adalah 1, kan ya, 1 akar 5 ya, atau satunya tidak ditulis menjadi akar 5. Kemudian 4 dibagi 2 dapat 2 ya. Maka untuk kosek menjadi 1 per 2 akar 5 per 2 gitu, atau bisa ditulis dengan 1 per 2 akar 5 gitu. Kemudian yang ke selanjutnya sekan sudut RPQ. Sekan itu kan kebalikan dari kosek ya. Kita lihat di sini. Berarti kalau cos itu 2 per 2 akar 5, berarti kalau sekan itu dibalik menjadi 2 akar 5 per 2 ya. Kita boleh sederhanakan, ini boleh coret ya, 2 coret, sisanya tinggal akar 5. Ini untuk sekan. Terakhir untuk kotangan sudut RPQ. Kotangan itu kan kebalikan dari tangan ya. Lihat, tangan itu kan 4 per 2, kita balikan menjadi 2 per 4. 2 per 4 kita sederhanakan dapat 1 per 2. Ini jawaban dari contoh soal yang kedua gitu ya. Sini kita masuk ke nomor 3. Diketahui di sini sebuah segitiga siku-siku DEF gitu ya. Siku-sikunya di F ya. Kemudian tentukan nilai dari perbandingan trigonometri sudut D ya. Berarti sudut D itu adalah sudut yang ini ya. Sudut D jika sin D itu sama dengan 2 per 5 gitu. Nah, sebelumnya kita akan cari dulu miring depan dan sampingnya ya di sini. Ya, miringnya kita ketahui bahwa depan sudut siku-siku itu ini miring. Kemudian depan itu ini depan dari sudut yang akan kita ketahui ya, depan. Dan ini adalah samping. Samping. Ya. Kita lihat di sini, ini kan sin sudut D itu sama dengan 2 per 5 ya. Kita tulis di sini salin sin sudut D sama dengan 2 per 5 gitu ya. Nah, dari sini kita dapat informasi bahwa sini itu kan si demi ya, depan per miring. Berarti 2-nya itu sebagai depan ya. Depan, 5-nya sebagai miring ya. Maka depannya itu adalah 2. Berarti depan adalah 2 ya, miring adalah 5 ya. Dan ternyata ini sampingnya belum diketahui nih, garis yang ini ya. Maka kita cari terlebih dahulu dengan menggunakan teorema Pythagoras ya, karena ini mencari sisi dalam segitiga siku-siku. Kita pindah ke sini. Jadi kita akan mencari rumusnya untuk teorema Pythagoras menjadi DF gitu ya. DF pangkat 2 sama dengan sisi DF adalah ini ya. Kemudian sisi miringnya ini adalah 5, berarti 5 pangkat 2 dikurangi sisi yang lainnya, yaitu apa? Itu depan ya, yaitu 2 pangkat 2. Sekarang di sini tulis lagi DF pangkat 2 sama dengan 5 pangkat 2, yaitu 5 kali 5 adalah 25, dikurangi 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2 4 ya, 4. Kemudian tulis lagi DF pangkat 2 sama dengan 25 dikurangi 4, hasilnya adalah 21 ya. Berarti di sini DF pangkat 2-nya pindah ke kanan menjadi akar pangkat 2, 21. Ini jawaban untuk garis DF ini. Akar 21. Kalau sudah, ini miringnya 5, depannya 2, sampingnya akar 21. Kita akan tentukan nilai dari perbandingan trigonometri sudut T begitu ya. Karena sinnya sudah ada, maka sekarang kita cari cosnya. Di sini cos sudut D ya. Cos itu adalah cos samping per miring. Berarti sampingnya akar 21, miringnya 5. Kita tulis di sini akar 21 per 5 gitu. Ya. Ini jawaban untuk cos akar D ini sudah sangat sederhana ya. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya tangen sudut D. Tangan itu tadesa gitu ya, depan per samping. Depannya 2, sampingnya akar 21, berarti 2 per 21 akar ya. Nih, akar 21. Di sini kalau kalian lihat ini
ya, penyebutnya itu masih bentuk akar, maka ini tidak rasional. Harus dirasionalkan terlebih dahulu, caranya dengan dikalikan dengan akar sekawannya ya, supaya nanti penyebutnya tidak bentuk akar lagi. Jadi menjadi akar 21 per 20 akar 21 gitu. 2 kali akar 21 dapat 2 akar 21 ya. Kemudian per akar 21 kali akar 21 hasilnya adalah 21. Ini untuk tangan sudut D. Kemudian selanjutnya kita akan cari untuk kosekan sudut D ya. Kosekan itu kan kebalikan dari sin ya. Jadi di sini sinnya itu apa? Sinnya kan 2 per 5 ya, maka tinggal dibalik saja menjadi 5 per 2. Itu untuk kosekan. Kemudian untuk sekan sudut D ya. Sekan kebalikan dari kos ini ya. Nah, maka kita balik saja, yang tadinya 2 akar 21 per 5 menjadi 5 per akar 21. Karena ini bentuknya tidak rasional ya. Nih penyebutnya ada akarnya gitu, maka kita harus hilangkan dulu akarnya supaya hilang. Itu kita kalikan dengan akar sekawannya dengan akar 21 per 21 diakarkan ya. Begitu, sama dengan 5 kali akar 21, 5 akar 21 per akar 21 kali akar 21 hasilnya adalah 21. Ini sudah sangat sederhana gitu ya. Yang terakhir ya, untuk kotangan kita di sini ya. Sini kotangan sudut D gitu. Nah, kita tahu bahwa kotangan itu adalah kebalikan dari tangan. Kita lihat di sini tangan sudut D itu kan 2 per akar 21, maka kita balik menjadi akar 21 per 2 gitu. 2. Atau ini bisa disederhanakan, bisa disebut juga dengan 1 per 2 akar 21. Ini jawaban dari contoh soal yang nomor 3.